Berikutnya tambahan sarapan lagi ya Bapak Ibu ya. Kali ini sarapan ilmu kita. Kepada Pak Galumbang kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat pagi, tetap semangat dalam berkarya. Saya Galumbang Tamba dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengurusi pengembangan BUMDes dan kelembagaan ekonomi lainnya. Izin Pak, saya di bawah saja karena berdiri dan masih muda, itu di bawah aja biar lebih cocok. Baik. Sesuai dengan topik yang sudah diminta dari teman panitia, dari Pak Panitia, bagaimana sebenarnya peran BPD dalam pengembangan ekonomi desa, terutama pengembangan BUMDes. Kemudian tadi sudah dijelaskan juga Pak Wawan, implikasi dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu mengubah paradigma dari membangun desa menjadi desa membangun. Artinya selama ini yang dijadikan sebagai objek pembangunan menjadi subjek pembangunan. Kemudian pengertian subjek itu adanya kewenangan ya dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan BUMDes berdasarkan asas rekognisi atau pengakuan atas hak. Kemudian ada asas subsidiaritas, itu pembagian wewenang. Lalu kemudian belum Pak. Ya, tujuannya itu untuk melakukan peningkatan kualitas hidup manusia, kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan. Tapi kita tidak boleh lupa yang bulat-bulat ini. Itu mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royongan. Dan yang dituntut ke depan itu kita perlu kreativitas dan gagasan yang inovatif. Kemudian perlu juga pendampingan dari pemerintah dan juga pihak-pihak lain. Kemendes telah melakukan kebijakan yang berhubungan dengan mandat pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, kita sudah melaksanakan beberapa pembangunan fasilitas-fasilitas sosial dasar ya. Kemudian ada pendampingan masyarakat desa, ada pembangunan desa menuju SDGs desa atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan yang nomor 3 yang biru, itu yang mau kita bahas hari ini, pembinaan pengembangan BUMDes. Berikutnya. Nah, kemudian terkait rekognisi, itu ada pengakuan terhadap eksistensi yang secara nyata nanti bisa disampaikan atau dihasilkan dalam bentuk peraturan. Artinya itu yang menjadi salah satu bukti kewenangan itu. Kemudian kedudukan desa sebagai pemerintahan berbasis masyarakat. Itu berbasis masyarakat, yaitu antara komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan juga pemerintahan lokal. Nanti di setiap gambar-gambar ini akan ada sedikit-sedikit gambar setiap slide. Yang pertama, ini adalah salah satu keadaan di suatu tempat di mana ada pengambilan kayu-kayu dari desa yang tentunya di sana ada potensial bisa dimanfaatkan, tapi potensial juga menghasilkan
hal yang kurang baik. Kemudian berikutnya, kewenangan lokal desa ini itu ditegakkan dengan mendefinisikan desa itu sebagai sebuah entitas lokal yang berkapasitas secara sosial, berdaulat politik, dan berdaya secara ekonomi. Dan semua ini mengarah kepada pemberian hak-hak tadi dan kewenangan itu. Kemudian pengaturan kejelasan urusan pembangunan di desa itu diatur melalui peraturan bupati dan atau peraturan wali kota, dan juga nanti ada peraturan desa yang menentukan atau menetapkan urusan-urusan menjadi kewenangannya berdasarkan hak asal usulnya juga. Jadi nanti akan jelas kelihatan yang mana yang menjadi kewenangan desa, yang mana menjadi kewenangan supradesa. Kalau ada yang belum jelas, disitulah kita butuh konsolidasi, saling diskusi, dan pasti akan menemukan solusi yang tepat terkait peran-peran kita dalam melakukan pembangunan. Kemudian berikutnya, terkait BUMDes. Jadi kerangka pikir kebijakan BUMDes itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mendefinisikan bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik desa berupa kekayaan yang dipisahkan. Jadi kita harus memahami pengertian kekayaan yang dipisahkan. Ini nanti akan berpengaruh pada peran serta dalam pelaksanaan operasionalnya. Guna untuk mengelola aset, melaksanakan jasa pelayanan, dan melaksanakan kegiatan usaha lainnya. Ini definisi BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebelum diubah. Lalu pada perubahan pertama itu di Undang-Undang Nomor 3 itu kan perubahan kedua. Jadi perubahan pertamanya yang mana? Yaitu pada waktu Undang-Undang 11 Tahun 2020 atau Cipta Kerja ditetapkan. Walaupun dalam proses Undang-Undang Cipta Kerja kemudian berubah menjadi Perpu, peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, akhirnya ditetapkan juga menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selang antara Undang-Undang 11 2020 ke 2023 itu sudah langsung ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pemerintah, termasuk salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Jadi satu peraturan pemerintah khusus tentang BUMDes. Nah, pada Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan bahwa BUMDes, badan usaha milik desa, adalah badan hukum. Nah, ini perubahan yang paling besar dari badan usaha yang sebelumnya badan usaha biasa saja menjadi badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa. Pengertian bersama desa-desa itu mengakomodir adanya kerjasama desa yang menghasilkan BUMDes bersama, yang dulunya itu belum, masih jambu-jambu lah istilahnya. Jambu itu kan tidak manis, tidak asam, tidak pahit gitu. Jadi akhirnya disampaikan bahwa didirikan juga bersama desa-desa. Kemudian lanjut, guna untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha lainnya. Yang diubah itu hanya tentang mengelola usaha, ditambahkan kemudian mengembangkan investasi dan produktivitas. Sebetulnya sama. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya itu sama untuk kedua-dua hukum undang-undang ini, menyatakan di akhir untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa. Jadi setiap undang-undang itu harus dijiwai dari undang-undang dasar, di mana pada undang-undang dasar juga ditetapkan tujuan abadi kita itu salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Inilah yang diturunkan ke undang-undang, akhirnya ada istilah sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sebesar-besarnya berarti kalau bisa 100% gitu kan, sebesar-besarnya. Lalu kita cek sebesar-besarnya itu kesejahteraan masyarakat desa itu apa yang sudah dilakukan BUMDes atau apa yang diharapkan. Bagaimana sebenarnya harapan awal kita terhadap BUMDes ketika ada pengaturan tentang BUMDes dan mulainya banyak berdiri BUMDes terutama sejak 2014. Operasionalnya itu dari 2015 sejak pemerintahan Pak Jokowi pertama. Nah, sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa baik yang sudah terjadi maupun yang masih diharapkan dan belum terjadi, nanti realitanya itu kita yang tahu di tempat kita masing-masing. Kami juga sudah melihat beberapa keadaan, mulai dari yang hilang aset, habis semua segala macam. Kita sudah melihat juga fenomena-fenomena keadaan itu, dan saatnya kita untuk tetap berharap lagi ke depan. Kalau selama harapan kita selama 10 tahun ini belum kita yakini sudah terlaksana, yang pertama menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja ini dihitung sebagian besar orang itu adalah ya setidaknya sekretaris, bendahara dan direktur lah gitu. Tapi keinginan kita sebenarnya lebih daripada itu. Termasuk sampai kepada pegawai, bahkan sampai tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung itu misalnya dia melaksanakan kegiatan di tempatnya sendiri, lalu BUMDes bekerja sama dengan mereka untuk melakukan peningkatan nilai tambah. Itu artinya sudah ada tenaga kerja tidak langsung BUMDes. Kemudian yang kedua, mengkonsolidasikan produk masyarakat. Jadi ini tadi seperti yang saya sampaikan, ada produk-produk usaha lokal baik yang dilaksanakan secara individu maupun rumah tangga maupun kelompok. Semaksimal mungkin BUMDes ini harus melakukan konsolidasi. Melalui apa? Melalui peningkatan kapasitas, melalui informasi tentang pemasaran, dan bahkan bisa juga memberikan masukan mungkin ada kekurangan dalam proses produksi, akhirnya bisa ditingkatkan. Yang berikutnya, meningkatkan nilai tambah produk yang awalnya misalnya warga itu hanya menjual raw material yang raw material istilahnya atau bahan baku, bisa diproses sedikitlah, minimal kita tambahkan nilainya di desa. Misalnya dari pisang yang kita jual dalam bentuk satu tandan, akhirnya kita olah menjadi jenis-jenis makanan lain. Kemudian menstimulasi usaha ekonomi masyarakat. Ini maksudnya adalah ketika BUMDes sudah melaksanakan suatu kegiatan usaha, berpotensi juga kelompok atau warga untuk melaksanakan usaha yang sama atau mendukung usaha ini, sehingga ada tergerak hatinya, oh ternyata boleh kita melaksanakan ini dan buktinya sukses gitu. Kemudian menyediakan layanan yang belum disediakan pemerintah. Ini contohnya ada daerah yang belum memiliki listrik yang cukup, lalu BUMDes melaksanakan usaha penyediaan listrik desa, memungut iuran seadanya, mungkin tidak menghasilkan keuntungan yang besar bagi BUMDes setiap tahunnya, tetapi telah memberikan manfaat. Ada juga contohnya sarana air bersih, yang paling banyak itu sarana air bersih. Jadi sarana air bersih ini kan merupakan kebutuhan utama, sehingga meskipun secara bisnis mungkin ini bukan
hal yang layak untuk dilaksanakan secara keuangan, tetapi dalam manfaat sudah memberikan hal yang besar bagi masyarakat. Lalu yang terakhir ini yang secara real nanti bisa langsung diterima oleh desa sebagai impact dari penyertaan modal desa yang telah diberikan. Bukan berarti tidak ikhlas desa ini keseluruhan ya, memberikan modal atau penyertaan modal ketika pendirian BUMDes maupun ada modal yang pengembangan. Jadi bukan tidak ikhlas mereka, tetapi perlu ada feedback lah dari apa yang telah diberikan desa, dan kita mengharap seperti itu, seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi. Bagaimana supaya semaksimal mungkin di akun kita di APBDes itu ya yang di atas sangat besar, masuk ke bawah udah jomplang. Pendapatan asli desa salah satunya kita ambil dari BUMDes. Itu harapan kita. Bahkan saya sempat pernah bertanya, bagaimana kalau tidak ada lagi dana desa suatu saat nanti? Nah, strategi ini sebenarnya kenapa desa diberi hak untuk memisahkan kekayaannya untuk membentuk suatu badan usaha, harapannya nanti desa bisa memperoleh penghasilan yang bisa membiayai operasional desa. Nah, kita kelompokkan yang 6 ini itu agak samar-samar, yang mana yang menjadi profit, yang mana yang benefit. Jadi ada dua tujuan keuntungan keuangan. Kira-kira itulah terjemahan dari profit. Keuntungan secara keuangan, kemudian benefit itu adalah manfaat bagi masyarakat. Jadi itu agak samar-samar. Perlu melakukan penelitian lagi, yang mana sih yang dari 6 ini yang masuk dalam benefit. Oh, bisa saja nomor 1 itu jadi profit, bisa saja gitu. Nah, inilah yang membedakan badan hukum atau badan usaha berbadan hukum yang satu ini. Anak baru ini, masih kecil, 10 tahun lah, kelas 4 SD lah, masih baru dia, masih banyak perlu penyesuaian, bahkan di antara KL, kementerian lembaga. Yang paling konsen tentang ini kan Kemendes dan Kementerian Dalam Negeri. Yang lain-lain masih penyesuaian, misalnya ATR dalam pengurusan sertifikat BUMDes, sertifikat tanahnya, aset dan sebagainya, masih banyak yang perlu kita lakukan penyesuaian meskipun sudah 10 tahun. Tetapi yang paling besar pengaruhnya itu adalah sejak menjadi badan hukum, baru sekitar 3 tahun. Itu sejak tahun 2021. Nah, baik lagi. Nah, yang membedakan, ini yang membedakan. Kenapa yang membedakan? Jenis-jenis badan usaha lain atau badan usaha berbadan hukum lain itu beda karakteristik dengan yang satu ini. Persero PT itu tentu akan memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi pemegang saham. Kemudian koperasi memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi anggota. Nah, ini ada sebuah entitas yaitu desa. Yang desa disebut di sini bukan hanya kepala desa atau pemerintah desa, bukan juga hanya pemerintahan desa, pemerintah dengan BPD, tetapi desa ini kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah bla bla bla, ada definisinya. Artinya desa itu di situ wilayahnya ikut, pemerintahnya ikut, masyarakatnya ikut. Ada kepemilikan kolektif oleh satu entitas desa. Hanya ini baru muncul jenis badan usaha berbadan hukum yang seperti ini. Nah, kita perlu menyambut dan mendukung kebijakan ini terus menerus, dan tentu di BPD punya peran yang sangat besar nanti kita lihat. Kemudian berikutnya, nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 bahwa organ tertinggi badan usaha milik desa maupun badan usaha milik desa bersama adalah MUSDes
musyawarah desa atau musyawarah antar desa untuk BUMDes bersama. Disinilah letak peran kita yang paling menentukan. Bukan saya maksudnya. Peran bapak-bapak, ibu-ibu di BPD. Kenapa? Musdes MAD itu dilaksanakan oleh BPD. Nah, di bawahnya nanti baru ada penasihat. Jadi Musdes itu meskipun sebuah forum itu dianggap sebagai organ yang hidup, Bapak Ibu. Itu organ. Jadi di bawahnya baru ada penasihat, direktur, pengawas, di mana ketiga yang baris kedua ini bertanggung jawab di Musdes, bertanggung jawab kepada Musdes atau MAD. Lalu di bawah direktur nanti ada sekretaris bendahara dan manajer-manajer usaha. Misalnya dia punya pertokoan, dia punya usaha simpan pinjam, punya usaha pariwisata yang paling sedang menjamur itu sekarang wisata. Sampai saya kadang-kadang yakin ada pengunjung gitu. Yakin nggak ada pengunjung? Oh, cantik sekali air terjunnya, Pak. Yakin ada pengunjung? Iya, biasanya hari Sabtu itu sampai 10 mobil. Akhirnya setelah dibuat fasilitasnya dari dana desa bla 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 segala macam, dibuat cantik-cantik, dikelola BUMDes, nggak ada orang yang datang. Nah, ini juga perlu pengawasan dari BPD. Apa iya ini potensinya sudah sangat cocok, sudah melalui sebuah analisis. Analisis itu tidak perlu harus menggunakan studi akademis yang panjang-panjang, nggak usah. Melalui pengalaman kita saja, 2 minggu terakhir itu atau sebulan terakhir itu siapa sih yang datang? Apakah dia datang kebetulan atau memang merencanakan? Dia dapat informasi dari siapa dan sebagainya. Itu aja cukup. Nah, peran paling utama kita, bukan kita ya, peran utama Bapak Ibu nanti adalah bagaimana kendali itu di Musdes dan MAD. Karena proses dari awal sampai akhirnya pelaksanaan kegiatan BUMDes itu melalui ini, Musdes dan MAD ini. Kemudian berikutnya, nah ini langsung kita tuliskan dari pasal 16 PP 11, musyawarah antar desa, Musdes atau musyawarah antar desa sebagai maksud merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes bersama. Jadi pemegang itu kan seperti makhluk hidup ya. Jadi meskipun itu sebuah forum, itu adalah sebuah organ. PP ini menganggap ini sebuah makhluk hidup gitu, organ yang bisa mengatur, bisa mengatur. Kemudian musyawarah desa atau MAD dihadiri oleh BPD, pemerintah desa, unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dengan anggaran dasar. Dulunya maksud kita adalah bahwa musyawarah desa atau musyawarah antar desa yang biasa dilaksanakan secara reguler dalam pembahasan APBDes dan sebagainya, itu maksud kita berbeda dengan musyawarah antar desa atau Musdes tentang BUMDes. Tetapi kenyataannya memang ada yang menggabung-gabungkan juga, tapi tidak masalah. Biarlah itu skema di desa saja. Bagaimana menentukan waktu khusus kah? Atau apakah dengan waktu yang bersamaan dengan pembahasan lainnya yang menjadi wewenangnya musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kecuali untuk pembentukan BUMDes bersama LKD yang dari transformasi XPN PM itu wajib MAD khusus terpisah. Dia karena ada nanti peserta MAD-nya yang berbeda. Harus ada perwakilan kelompok masyarakat penerima simpan pinjam atau web. Dana-dana kita yang dulu lah, yang miliaran itu. Nah, kemudian keputusan Musdes atau MAD diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ini adalah keinginan yang terbesarnya. Tetapi kita juga pernah mengetahui bahwa ternyata pengambilan keputusan itu tidak selalu dengan seperti itu. Tapi skema apapun itu, seperti apapun
caranya untuk mengambil keputusan. Berita acara yang sudah menetapkan A, B, C, D segala macam itu sah. Kemudian berikutnya, nah di dalam PP 11 sudah ditentukan apa-apa saja yang diatur atau menjadi wewenang Musdes, di mana yang paling berperan dalam Musdes itu adalah BPD. Kita menyebutnya itu bisnis proses, mulai dari awal pendirian, menyusun anggaran dasar, sampai menetapkan orang personil yang bekerja khusus untuk pengawas, pengawas, direktur dan sekretaris bendahara. Untuk pegawai-pegawai lain enggak, itu masuk dalam wewenang direktur. Mengangkat sekretaris bendahara, kemudian mengurusi pembagian laba bersih. Kalau mau bekerja sama dengan pihak lain, BUMDes harus ke MAD dulu atau ke Musdes dulu. Ditanya dulu dong yang memiliki, siapa tadi yang memiliki BUMDes? Desa bukan hanya pemerintahnya tetapi juga masyarakatnya, wilayahnya, kesatuan masyarakat hukum lah. Sampai program kerja yang I itu ada program kerja. Jadi sebelum tahun anggaran itu ya kita atur ya, direktur itu menyampaikan program kerja kepada penasihat dan pengawas. Lalu penasihat dan pengawas melakukan telaah. Itu di PP 11. Setelah dilakukan telaah dirasa cukup, lalu dibawalah ke musyawarah desa. Di musyawarah desa dan musyawarah antar desa itu sebuah forum yang terbuka, sehingga belum tentu yang disepakati oleh penasihat, direktur dan pengawas ini sesuatu hal yang final. Yang menjadi final adalah hasil Musdes atau MAD-nya. Dan sebagainya, lanjut panjang nih. Sampai setelah masih ada X itu sampai X. Kalau ada perselisihan, maka MAD lah yang menunjuk penyelesai atau orang yang bertanggung jawab atau ditugaskan untuk menyelesaikan perselisihan. Sampai meminta pengawas atau auditor independen dari luar untuk melakukan sebuah audit investigatif apabila dianggap ada penyalahgunaan atau fraud baik oleh direktur, pengawas maupun penasihat. Nah, siapa-siapa sajakah yang boleh mengajukan Musdes atau MAD untuk membahas persoalan BUMDes? Masyarakat juga bisa, penasihat juga bisa mengajukan, kepada desa juga bisa, BPD juga bisa. Kami kurang yakin dengan proses yang terjadi sekarang ini. Kita harus MAD atau Musdes membahas progres yang dilaksanakan sekarang. Kami dengar-dengar ada sedikit dan sebagainya. Tetapi tentunya dengan secara legal administratif bersurat gitu untuk membuat undangannya. Masih panjang, terus disitulah kita punya peran. Saya salah lagi. Disitulah Bapak Ibu punya peran yang sangat besar. Bisnis proses mulai dari awal sampai akhir, sampai nanti ke pertanggungjawaban. Jadi laporan pertanggungjawaban direktur BUMDes itu disampaikan di musyawarah desa, dan MAD boleh tidak menerima LPJ. Kenapa? Karena dirasa belum beres. Siapa yang merasa ini? Orang-orang yang ada di MAD, dan termasuk sebagian besarnya adalah Bapak Ibu. Nah, persoalan kita adalah, tadi juga sudah disinggung sama Pak Owan, apakah benar dilaksanakan sebuah Musdes atau MAD yang berkualitas? Saya pernah tinggal, kami ini sedang Musdes ini pada suatu tempat di Kaltim. Saya pernah tinggal di Kaltim 1 tahun di desa yang sangat-sangat jauh dari peradaban. Belum punya listrik, jalan ke sana 80 km jalan tanah. Ada yang dari Kaltim? Kaltim nggak ada ya? Padahal mau jadi ibu kota ini, kenapa nggak diundang dari Kaltim ini, Pak? Oh, baru terbentuk. Oke. Jadi
menurut penglihatan saya pada waktu di sana, Musdes itu seperti apa ya? Itu kayak sosialisasi gitu loh. Jadi musyawarah dengan sosialisasi beda. Sosialisasi itu maksudnya sudah ada draft-draftnya, tinggal yes. Kemudian ada kita urutkan kegiatan. Ini sudah melalui pertimbangan kita segala macam kata kepala desa ya. 1, 2, 3, 4, 5 inilah kegiatan yang paling utama kita laksanakan tahun depan. Itu RAPBDes ya. Kita waktu membahas. Loh, nggak ada tanggapan gitu. Kalau nggak ada tanggapan, tidak ada masukan, itu artinya apa? Itu sosialisasi, bukan musyawarah. Nah, untuk saya mencoba mencari bagaimana caranya agar terjaga kualitas MAD atau dan Musdes. Yang pertama, kita pastikan dulu kelengkapan peserta. Sesuai dengan aturan, kalau sesuai dengan untuk pembahasan APBDes siapa saja, kalau untuk BUMDes siapa saja, itu nanti ditentukan di AD. Nah, kenapa? Supaya ada alasan kita ketika ada yang orang bentrok memberontak terhadap hasil Musdes. Kenapa itu lagi yang dibangun? Lah, ketika Bapak diundang kenapa nggak datang gitu loh. Itu permasalahan kita juga itu. Diundang warga tidak datang, keluar sebuah keputusan di musyawarah desa, diprotes. Saya dulu bilang, lah kenapa Bapak nggak datang? Ada diundang nggak? Diundang. Kenapa nggak datang? Nggak sempat. Ya apa boleh buat. Forum itu legal. Seperti apapun proses di dalamnya, adapun elit yang berkuasa dalam penentuan keputusan itu legal. Nah, untuk mengurangi ketimpangan penentuan keputusan perlu ada kelengkapan, lengkap pesertanya. Kemudian ada keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Direktur BUMDes kita berikan kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Apa sebenarnya yang dia alaminya? Jangan-jangan dia tertekan. Banyak loh direktur BUMDes yang tertekan. Ternyata selama ini dia terpaksa melaksanakan kerjaannya. Kasihan. Siapa yang menekan? Teman-teman kita yang di desa juga. Gitu. Kemudian kita harus mengapresiasi pendapat. Bagaimana caranya agar Musdes atau MAD yang membahas BUMDes ini menjadi sebuah diskusi, bukan hanya sosialisasi atau sebuah formalitas secara administratif yang harus dilewati agar terlaksana suatu kegiatan. Itu yang paling berat. Kenapa? Tidak ada ruang kita untuk menyampaikan pendapat dan pendapat tidak diterima. Ini kelemahan. Kemudian seperti budaya kita di semua tempat, bahwa asas yang paling utama dalam pelaksanaannya adalah harus kekeluargaan dan kegotong royongan, bukan dengan urat yang agak kelihatan itu. Dulu saya pernah ikut Musdes itu, saya heran juga gitu kan. Kok bisa kami sampai 1:30 dari jam 6 sore sampai 1:30 Musdes gitu. Nggak beres-beres urusan. Nah, ini perlu juga ada tim sebenarnya yang bisa nanti mengendalikan supaya jangan hambar ke sana kemari. Itu kami dulu hanya membahas kelompok mana yang melaksanakan pertanian huma, itu padi gogo, padi yang kita mengambil hutan, kita bakar, baru kita tanam. Jadi itu pembagian kelompok, itu dari Musdes. Karena berputar-putar terus, ini juga perlu untuk efektivitas nantinya. Kemudian tujuan dari pelaksanaan kegiatan pembangunan BUMDes harus tetap berfokus pada orientasi pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Itulah yang tertingginya. Karena tujuan pelaksanaan semua ini pun undang-undang ini sampai ke sana juga. Di Undang-Undang Dasar itu disampaikan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan kita. Itu tujuan abadi kita itu selama Republik itu ada. Nah, salah satu tujuannya kita dukung dengan pengembangan ekonomi desa yang merupakan susunan bata-bata. Saya menganggap desa itu sebagai susunan bata-bata yang disusun rapi membentuk sebuah gedung.
sehingga kita nyaman untuk tidur di dalam. Tidak ada angin, tidak ada hujan, gitu. Terus tiangnya apa? Pilar-pilarnya. Pilar-pilarnya sudah ada pilar-pilar kita. Sudah ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian amanah pengembangan kehidupan masyarakat dan kebutuhan pengembangan desa juga, desa secara umum. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan kita supaya pasti tujuan dari Musdes atau MAD yang membahas tentang BUMDes itu lebih berkualitas. Salah satu cara untuk menjaga ya. Jadi quorumnya diatur nanti di anggaran dasar, minimal harus berapa orang yang ada dan segala macamnya. Nah, kemudian tinggal sedikit lagi. Lalu apa lagi peran strategis yang bisa dilaksanakan oleh BPD terhadap pembangunan BUMDes? Yang pertama, mendorong penyertaan modal desa bagi pengembangan BUMDes atau pendiriannya. Tetapi tidak boleh hanya berbasis pada emosional sesaat. Banyak contoh mendirikan BUMDes karena emosi atau karena pengaruh pemaksaan dari supradesa, dari Kemendes, dari Pemkab, harus 10 yang maju. Yang itu kan cobalah kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan model-model pemikiran seperti itu. Sekarang kita tidak fokus lagi pada jumlah, tetapi suatu BUMDes terbentuk memang sudah berbasis pada analis kebutuhan masyarakat dan sudah dilakukan analisis usahanya. Kalau usaha yang ditujukan untuk menghasilkan profit, maka harus ada analisis keuangan yang benar. Kalau memang untuk pelayanan masyarakat, berarti itu basisnya adalah kebutuhan masyarakat, dan BPD tidak perlu berpikir panjang kalau BUMDes mau melaksanakan kegiatan usaha air, sumber air yang mau, saluran air bersih yang mau disampaikan ke rumah-rumah misalnya. Nggak usah berpikir panjang lagi kita, karena itu sudah berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu di BPD juga bisa memfasilitasi kerjasama antara BUMDes-BUMDesma dengan pihak lain. Melalui dari mana dapatnya? Dari jaringan forum di BPD. Seperti kegiatan kita, seperti organisasi yang dibentuk ini, yang menjadi bentuk koordinasi untuk saling berbagi di antara BPD di setiap kabupaten provinsi. Karena pasti yang dialami bisa berbeda-beda, sehingga ada tempat untuk menyampaikan sukses story. Jadi cerita sukses dulu kita, baru sampai ke kendala. Jangan kita memulai dari kendala dulu. Ini kami sudah sukses melaksanakan analisis terhadap pendirian suatu BUMDes, dan nyata setelah 1 tahun hasil analisis kita benar menghasilkan keuntungan, karena kita sudah melakukan survei atau penilaian dan perhitungan calon konsumen. Nah, biasanya di situ kelemahannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada Direktur BUMDes yang mengajukan suatu kegiatan, sudah dihitung nggak proyeksi atau prediksi konsumennya siapa saja, berapa orang? Iya, sebagian besar kegiatan usaha yang gagal karena emosi untuk menghasilkan suatu nama yang luar biasa. Karena air terjunnya sangat cantik, maka kita bangun semua jalan pakai paving block sampai ke lokasi. Wah, itu ratusan juta. Tiket 10.000 masuk, itu menjadi perhitungan juga. Lalu tidak ada orang datang, mahal kali katanya kan. Nah, banyak nanti perhitungan-perhitungan yang menjadi penting bagi kita sebelum menyetujui pendirian BUMDes. Bapak berhak untuk tidak menyetujui, berhak di forum Musdes dan MAD itu. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan pengawasan terhadap proses bisnis. Mulai dari mana? Mulai dari penganggaran. Karena ada penyertaan modal desa yang bersumber dari APBDes, APBN menjadi APBDes, lalu diberikan menjadi penyertaan modal desa. Maka BPD berhak mempertanyakan ini kepada pemerintah desa. Sudah sampai di mana hasil dari uang yang telah kita berikan ke BUMDes?
kami mau mendengar pertanggungjawaban. Jadi sudah kita buat minimal 2 kali melakukan musyawarah desa, melakukan pelaporan, maaf. 2 kali Direktur BUMDes harus membuat laporan semesteran dan laporan akhir, laporan tahunan. Dan laporan tahunan wajib untuk disampaikan di Musdes, wajib. Di semesteran boleh tidak. Nah, kemudian ada rencana program kerja yang disampaikan oleh direktur yang sudah ditelaah oleh penasihat dan pengawas. Ini bisa kita lihat kira-kira maksudnya apa. Terus yakin nggak dengan apa yang disampaikan? Nah, di situ peran kita yang sangat besar nanti. Dan di laporan tahunan itu bukan hanya berisi tentang laporan keuangan, tapi itu yang paling penting juga salah satunya, kemana saja rupiah-rupiah yang telah digelontorkan, sudah bermanfaatkah, dan apa kendala. Bapak Ibu jangan lupa juga menanyakan kendala kepada Direktur BUMDes-BUMDesmanya, karena dia fokus pada laporan keuangan yang ya itu sudah terjadi gitu loh. Terus selama ini ternyata ada kendala tapi dia nggak berani ngasih tahu. Nah, kita tanyakan apa kendalanya, dan bila perlu dibahas di musyawarah desa itu bagaimana cara kita untuk menghadapi kendala ini dan apa langkah-langkah kita depan. Dengan demikian proses bisnis mulai dari awal sampai akhir pendirian BUMDes sampai akhirnya menghasilkan itu sepengetahuan, dan kita mengetahui, BPD mengetahuinya secara detail. Nah, yang terakhir adalah terima kasih. Ini gambar sebuah kelompok yang dibina oleh BUMDes bersama di Bojonegoro. Kelompok-kelompok itu membuat batik cetak dan batik tulis. Ada di sana yang daun. Jadi kreatif juga. Kami menilai ini sangat kreatif juga cara kerjanya. Jadi yang putih yang dijemur sana yang 2 itu daun-daun jambu macam-macam, jambu segala macam itu ditempelin, terus dikasih cat itu, kemudian dimasak, dimasak kainnya. Kemudian yang ini ada satu lagi sebenarnya batik cap, tapi yang ini batik tulis dan sudah ada polanya. Kita sangat senang. Bagaimana dengan apa yang sudah kami sampaikan, kita bisa berperan lebih banyak. Sebenarnya bukan mau mengurusi, memang ini urusan kita gitu. Urusan Bapak Ibu, bukan mau mengurusi dapur-dapurnya, bukan, tapi ini memang wewenang Bapak Ibu untuk melaksanakan pengawasan, termasuk mengetahui proses bisnisnya dari apa menjadi apa, sehingga harapan kita ke depan desa bisa menjadi lebih mandiri, memiliki penghasilan, pendapatan asli desa. Hanya terjadi itu jika BUMDes sudah bisa melaksanakan program secara mandiri dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang, dan kita tetap semangat dalam berkarya. Terima kasih.